Kota Bontang pada umumnya, serta kawasan industri pupuk Kaltim pada khususnya, terletak di pesisir pantai yang secara geografis memiliki berbagai keuntungan. Keuntungan tersebut diantaranya kemudahan transportasi jalur laut untuk mengangkut barang serta orang. Keanekaragaman sumber daya laut seperti ikan, udang, kepiting, dan cumi-cumi untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari serta untuk perdagangan. Tersedianya air laut yang melimpah sebagai kebutuhan pendingin di industri pupuk Kaltim. Namun di sisi lain, letak geografis ini juga memiliki dampak negatif, yaitu ancaman abrasi, gelombang air laut, serta arus laut, serta pasang surut yang berpotensi mengakibatkan penyusutan daratan, banjir, dan kerusakan ekosistem laut. Solusi dari masalah tersebut ada di sini, di mana yaitu budidaya mangrove untuk menopang daerah pesisir sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility Pupuk Kaltim di kawasan Teluk Bangko. Apa dan bagaimana budidaya mangrove serta apa saja manfaat mangrove itu? Yuk kita ikuti terus video ini. Siang, Mbak. Siang. Perkenalkan Pak, saya dari tim CSR Pupuk Kaltim. Ya. Mau nanya-nanya tentang mangrove gini bisa? Ada waktunya? Boleh Pak, boleh. Oh iya, gini, yang mau saya tanyakan, cara budidaya mangrove itu gimana ya? Biar bisa lebat, subur, hijau seperti ini. Mungkin bisa diceritakan awalnya dari bibit, terus ya dilanjutkan nggak gitu gimana? Oke, baik Pak. Terima kasih atas kunjungannya Pak. Jadi kami di sini adalah tempat untuk membudidaya mangrove, ya. Jadi mangrove itu pertama kali itu awalnya dari biji. Nah, bijinya sendiri itu ngambilnya dari tanaman-tanaman mangrove yang ada di sekitar sini. Mas, tolong Mas, biji mangrove-nya Mas. Nah, biji mangrove seperti ini. Ini kita ambil dari buah di pohon-pohon mangrove yang sudah ada. Kita ambil bijinya. Setelah itu kita semai di bedeng. Bedeng itu adalah seperti ini contohnya. Mas, tolong Mas, ambilkan satu bedeng Mas yang itu. Ya. Ini bedeng itu seperti ini. Di polybag kecil. Dibungkus polybag kecil-kecil gitu ya. Kecil. Ini bijinya kita semai, kita masukkan di dalam sini. Setelah itu, ini kita biarkan di tempat seperti ini, kita susun seperti ini, ya. Ini kita posisikan tempatnya ini rata dengan air. Oh gitu. Ya. Tujuannya apa rata dengan air ini? Supaya kita tidak perlu repot-repot untuk nyiram. Jadi nanti pada saat air laut pasang naik, yang ada di polybag ini nanti akan terendam air. Nah, karena mangrove ini habitatnya di tempat yang lembab basah, maka dia cocok gitu apabila air itu naik ke atas, dia akan terendam, nanti pada surut dia turun lagi gitu. Terus ada satu lagi, ini di sini di atas ya kita beri semacam apa ya, paranet ya. Tujuannya adalah supaya tanaman mangrove ini yang masih biar agak teduh gitu ya, mungkin ya, biar agak teduh, biar dia tidak terlalu panas karena nanti bisa rusak tanamannya. Gitu. Ya, betul. Nah, ini masih tahapan ini ya, tahapan bedeng. Selanjutnya nanti pada umur sekitar 1 atau 2 bulan nanti dia akan tumbuh. Seperti apa Mas Eko kalau sudah 1-2 bulan tanamannya? Ya. Nah, dia akan tumbuh seperti ini. Sudah 2 bulan ya? Ya, ini sudah sekitar 2 bulan. 2 bulanan. Ya, tapi ini belum bisa ditanam. Ya, karena masih kecil. Ini masih akarnya mungkin belum kuat, akarnya belum kuat. Terus batangnya masih kecil. Daunnya juga belum seberapa banyak. Nah, nanti setelah bulan ketiga baru nanti kita akan melihat seperti contoh di sebelah sana. Oh ya, ini ya. Sebelah sini. Nah, ya. sudah hijau ini, subur nih. Nah, ini sudah besar. Bagus nih, bisa ditanam ini. Sudah besar. Batangnya sudah cukup kuat, kokoh. Daunnya sudah mulai banyak. Nah, seperti ini. Batangnya sudah cukup besar, ya. Sudah cukup kuat. Daunnya sudah mulai banyak.
ini sudah mulai bisa persiapan untuk ditanam. Oh gitu, iya, Iya. iya, iya. Sudah kuat akarnya ini ya. Ya, Jadi nanti setelah ini masuk ke tahap penanaman sudah ya di pinggir-pinggir laut gitu ya. betul, penanaman di pinggir laut. Nanti kita lihat penanaman. Dadah. Ayo Pak, mungkin bisa dilanjut untuk penanaman Ya. mangrove, pohon mangrove. Baik, ini adalah tempat penanaman ya. Penanaman mangrove-nya itu di sekitar sini, langsung di sini. Ini nanamnya memang nggak bisa kondisi air pasang seperti ini ya. Nanti tunggu surut airnya, sudah kering, baru kita mulai nanam. Nah, kalau kita mas lihat di situ tuh ada kayu-kayu Ya, berdiri. batang-batang itu ya, batang-batang. berdiri. Itu adalah penopang. Penopang supaya nanti mangrove ini kan masih kecil ya, supaya dia tidak kena gelombang air laut, biar nggak langsung jatuh ya. Ini biar kokoh gitu ya, ibaratnya biar kokoh kan akarnya belum tumbuh ya. Betul, dan juga sekalian dia ini sebagai pemberi alur biar nanti tumbuhnya itu bagus gitu, teratur. Seperti iya, itu. iya. Cukup mungkin ya. Gimana Pak? Cukup jelas ya? Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari petani mangrove yang menjelaskan tentang budidaya dan pelestarian tanaman mangrove. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa manfaat dari penanaman dan pelestarian mangrove untuk wilayah pesisir. Salah satu manfaat hutan mangrove adalah mencegah erosi dan abrasi pantai. Erosi merupakan pengikisan permukaan tanah oleh aliran air, sedangkan abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. Disinilah manfaat dari hutan mangrove, karena memiliki akar yang efisien dalam melindungi tanah di wilayah pesisir. Selanjutnya, fungsi dari mangrove itu sendiri yaitu sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Mangrove memiliki akar tongkat yang dapat memberikan zat makanan dan menjadi daerah nursery bagi hewan, ikan, dan invertebrata yang hidup di sekitarnya. Berbagai jenis hewan darat bertengger, singgah, dan mencari makan di hutan mangrove ini. Hutan bakau memiliki manfaat atau peran penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar pesisir pantai, di antaranya dalam sektor perikanan. Hutan bakau adalah rumah bagi spesies ikan, kepiting, udang, dan moluska. Perikanan ini merupakan sumber makanan penting bagi ribuan komunitas pesisir pantai. Hutan bakau juga berfungsi sebagai tempat pembibitan bagi banyak spesies ikan, termasuk ikan terumbu karang. Dalam hal tanaman, tidak terkecuali pun dalam sektor produk tanaman. Masyarakat pesisir memanfaatkan ekosistem bakau untuk mengumpulkan tanaman obat dan menggunakan daun bakau sebagai pakan ternak. Dalam bidang pariwisata, hutan mangrove banyak dimanfaatkan pula sebagai objek wisata sekaligus sebagai tempat edukasi. Bagi sebagian orang, pohon mangrove kurang berpengaruh besar bagi kehidupan mereka secara langsung. Namun bagi masyarakat di pesisir pantai, manfaat mangrove sangat terasa. Oleh karena itu, kami mengharapkan dengan adanya program CSR konservasi lingkungan oleh Pupuk Kalimantan Timur, kawasan pabrik dan juga kota Bontang terbebas dari erosi dan abrasi laut. Selain itu, kami mengharapkan semua kalangan, baik itu warga setempat dan juga warga seluruh Indonesia, dapat mengimplementasikan kegiatan seperti CSR Pupuk Kalimantan Timur di wilayah masing-masing, sehingga lingkungan mendapatkan manfaat secara ekonomi dan juga rangkaian kehidupan satwa terjaga. Kawasan ekowisata mangrove Teluk Bangkok ini merupakan bagian dari binaan CSR Pupuk Kaltim. Terima kasih Pupuk Kaltim. PKT Jaya!